misalnya komentar-komentarnya yang nyinyir itu tadi posisinya, itu berarti kita bisa melihat kurang lebih ya. Oh, ini orangnya ya memang mereka memang Kebalikannya. mereka memang kurang diperhatikan. Ya, kebalikannya gitu ya. Jadi akhirnya mereka memanfaatkan the anger economy itu sebagai pomonya mereka untuk mendapatkan namanya. Mereka orang-orang yang empati ini sebenarnya butuh diperhatikan nih. Butuh diperhatikan. Kan akhirnya muncul kan perlahan-lahan. Beberapa akun di thread itu sampai men-share. Sebenarnya ini tidak baik juga ya, Sobat Sindo. Sampai mendoxing mereka. Latar belakangnya, bagaimana keluarganya, orang-orang yang menghujat itu ya. Awalnya karena dia menghujat gitu, mungkin dinilai sebagai sebagian netizen, nggak cukup hanya dengan minta maaf, ini data lo gitu, sampai bagaimana keluarganya, terus ininya bagaimana dia di keluarga segala macam, itu dibongkar habis gitu. Nah, itu memang doxing, itu juga tidak dibenarkan juga gitu. Ya, tapi terlepas dari itu sebenarnya ini yang paling bahaya sih. Kita terlalu liar untuk mengomentari hal yang sebenarnya membutuhkan empati tapi kita tidak melakukan. Oke lah. Saya membaca utasannya Dr. Gia, kemudian Dr. Tirta gitu ya. Ya, boleh saja kita lelah dalam melayani 40 pasien per hari dalam satu shift kerja kita. Tapi ya setelah itu kalau kita tidak mampu mengikuti irama di media sosial ini, yang semua terkadang, apalagi kalau sebagian orang bilang mengatakan thread itu lebih sadis ternyata daripada media sosial yang lain. Iya benar. Nah, itu baru-baru aja tuh. Kita batasi aja diri kita. Kita buka media sosial, mengikuti perkembangannya pada saat diri kita sudah tenang. Jadi diamkan diri kita dulu, tarik nafas dulu, tenang, relax, baru buka media sosial agar emosi kita tidak keluar. Nggak ikut ke situ. Ikut larut di dalam over consumption terhadap informasi gitu ya, sosial media tuh membuat fatigue kan, membuat lelah gitu. Nah, ketika kita fatigue atau lelah otak gitu kan, terus kemudian melihat kita paksakan untuk menerjemahkan utas dari seseorang ya ini salah satu ya korbannya yang meninggal dunia ini kan. Walaupun kan secara teks kalau dilihat kan memang kan dia hanya menceritakan itu ya. Iya kan, tanpa menyebut rumah sakitnya, tanpa menyebut apa gitu. Nah, anggapan kemudian bermunculan kan. Analoginya orang-orang netizen ini muncul kan. Apalagi kita tidak tahu sakit yang dialami oleh Bang Yusrizal ini kan. Iya, betul. Kita nggak tahu ya. Iya, kita nggak tahu. Ini 8 jam nih, kalau orang normal aja udah jelas lah 8 jam. Lama. Udah bete gitu. Iya. Cuman dia jangan-jangan cuma sekedar curhat doang kan, gitu bisa jadi kan. Atau jangan-jangan ini gitu bisa juga kan, kita nggak tahu ya. Tanpa ini ya, tanpa melihat ternyata di balik itu ya ada kisah duka gitu ya. Ketika orang melihat threadnya dia pertama kali kan pasti berpikir seperti itu. Jadi kalau kita udah lelah, udah fatigue yang tadi disampaikan Bang Ika kan, ya udahlah. Kita gas aja sekalian. Kita gas sekalian. Nah, itu yang terjadi. Itu yang bahaya sebenarnya. Ya agak mikir juga sih sebelum komentar ya. Ini 8 jam itu lama loh. Coba dalam kondisi sakit dia nunggu lama itu loh. Jadi sebenarnya nggak perlu kita kaitkan harus agak mikir juga mau pasien BPJS atau pasien asuransi swasta atau pasien yang bayar mandiri. Terlepas dari itu. Itu hak pasien. 8 jam itu lama. Itu hak pasien. Dulu gue pernah bikin postingan di salah satu sosmed, nunggu BPJS juga nih gara-garanya. 2 jam doang tuh. Nggak ada yang komentar sih. Tapi ya udah. Maksudnya belum ada trade itu gampang sekali sekarang emosi. Gampang sekali. Makanya ada yang mengatakan trade itu sangat liar. Misalnya aku pengen cerita gini. Dulu nunggu 2 jam aja perasaan lama banget gitu ya. 2 jam itu lama banget. Ini 8 jam. 8 jam. Nah, Oke, terlepas dari soal komentar yang nggak enak itu tadi, yang perlu dibenahi adalah sepakat ya, pelayanan di BPJS berarti. Betul. Pelayanan di BPJS ini. Pelayanan di rumah sakit. Pelayanan di rumah sakit, apalagi yang terutama bagi pasien yang BPJS. Menggunakan BPJS kesehatan. Nah, kalau kemarin itu dilihat dari komentar-komentar di yang soal layanan BPJS itu, yang sekarang menonjol apa selain ini? Memang masih lama
dilayani, terus antrian masih memang beberapa berjam-jam itu. Ada gitu. beberapa yang begitu. Ada beberapa begitu. Karena gini, pengalaman yang beberapa juga yang baik ya. Ada beberapa yang cepat, baik. Pengalamanku ini setelah aku nggak tahu pasti apa penyebabnya, tapi pada saat itu tanteku membutuhkan 2 kantong darah dan rumah sakit tidak memiliki, jadi harus mengambil ke PMI. Nah, pada saat mau ambil ke PMI, rumah sakit menyampaikan ada biayanya, disebutlah nilai biayanya berapa. Kemudian, tapi tidak dijelaskan oleh pihak rumah sakit biaya ini untuk apa. Tanteku masuk rumah sakit menggunakan BPJS, ya. Tidak dijelaskan biaya 2 kantong darah ini senilai sekian itu untuk apa. Jadi akhirnya kan yang keluarga yang menjaga itu bertanya-tanya, saya perlu tahu dong ini biaya apa. Iya pokoknya biaya sekian. Laporlah, telepon. Mas ada gini cerita. Oke, bentar. Ya saking ya karena kita banyak juga akses sama teman-teman dengan pejabat di BPJS Kesehatan, aku telepon. Telepon, direspon, ditanya, tolong kirimkan nomor KTP dan di rumah sakit mana mas. Dicek, dikirim. Setelah dicek dari pusat, BPJS pusat, telepon ke cabang, kemudian dari pihak cabang nelpon segala macam, cek ke rumah sakit, ternyata biaya yang diminta itu adalah biaya untuk pengambilan darah dari PMI dan dibawa ke rumah sakit. Oh. Biaya transport. Biaya transport. Nah, clear. Yang menjadi pertanyaan, kenapa biaya setinggi itu? Kalau memang keluarga nggak sanggup, ya keluarga yang ngambil saja kan tidak ada masalah. Nah, itulah kemudian diskusi, kemudian dari pihak rumah sakit menjelaskan, iya ini ada biaya gini, clear. Nah, sebenarnya ini yang harus detail dijelaskan. Kalaupun ada biaya di luar tanggungan BPJS, keluarga pasien berhak menerima informasi. Untuk apa biaya ini? Lebih transparan lah ya. Iya, lebih transparan. Jangan setelah, ya untung saja kita kenal dengan pejabat-pejabat di BPJS Kesehatan. Kalau seandainya nggak kenal, bagaimana dengan masyarakat umum lainnya? Karena panik harus segera udah ngeluarin uang sekian, tapi nggak tahu untuk apa uang itu. Terus akhirnya kan muncul komentar, ya kalau dia bisa curhat, kemudian orang yang dia curhati itu posting di media sosial, ini dirawat karena ini ada butuh biaya ini, padahal darah itu kan gratis, tidak beli, kan nggak elok juga dikonsumsi publik jadinya. Disitulah perannya baik dari BPJS maupun rumah sakit harus transparan menjelaskan kepada keluarga pasien. Betul. Itu sih menurutku. Sesederhana itu, sesimpel itu kok. Ya, tapi memang menunggu lama itu memang masih jadi ini sih. Kan memang masih jadi PR pelayanan BPJS. Wajar kalau Bang Yusrizal ini kemudian membuat utasan itu di thread. Karena dia menunggu lama. Feelingku, setelah menunggu 8 jam, sesuai dengan utasan itu, mungkin Bang Yusrizal ini atau keluarganya tidak mendapat penjelasan dari rumah sakit kenapa harus menunggu lama 8 jam. Betul, itu. Bisa jadi seperti itu. Ini kan dia tidak menjelaskan, tidak menjelaskan bahwa dia karena rumah sakit penuh harus nunggu kamar kosong dulu atau apa gitu, bednya lagi banyak pasien. Kan tidak menjelaskan hal lain, menunggu lama. Kalau udah menunggu lama kayak gitu harusnya dijelaskan. Sama halnya seperti kita nunggu flight, delay. Kenapa terus delay? Tidak ada penjelasan delaynya kenapa dan berapa lama delay. Kita ngamuk kan? Nah ini nih masukan buat rumah sakit ya berarti ya. Betul. Jadi kalaupun pasien BPJS ini harus menunggu lama, itu harus dijelaskan tuh. Jelaskan. Jadi sehingga keluarga pasien punya alternatif. Saya mau ngambil apa nih langkahnya? Saya mau pindah kah? Mau pindah rumah sakit kah atau apakah gitu? Terus kalau misalnya udah ini dijadwalkan nanti 2 bulan lagi nih operasinya, itu juga harus dijelaskan juga dijelaskan kenapa harus 2 bulan gitu. Apa dokternya yang berhalangan atau kemudian dokternya over pasien bisa jadi. Kalau misalnya itu ada nggak opsi dokter lain kan gitu. Iya. Oke. Jadi keluarga pasien punya solusi. Punya solusi. Iya, punya solusi. Bisa membuat keputusan. Apa yang harus dilakukan daripada menunggu lama gitu loh. Berarti ini komunikasi antara
rumah sakit atau tenaga medisnya di situ ya dengan pihak pasien untuk ya biar tidak menimbulkan kesan negatif ya terhadap pelayanan BPJS itu sendiri ya. Betul. Oke. Kalau rumah sakit penuh, keluarga kasih tahu, kan keluarga bisa nelponin rumah sakit yang lain. Iya. Iya sih. Nelponin rumah sakit yang lain. Tapi kalau Ini keluarga saya ada pasien, diagnosa dokter begini-begini, rumah sakit ini penuh, butuh perawatan, di sana bisa nggak? Iya. yang jadi masalah kalau ini BPJS, iya BPJS, oh ya udah ini sini penuh, biasanya gitu alasannya.